Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas dari sebuah permintaan dari netizen untuk membahas satu kota gaib Saranjana. Di sini tim Bagusé Channel memang sudah pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini ada satu kota atau beberapa kota yang dinyatakan sebagai kota gaib. Di antaranya adalah kota Saranjana, kemudian Yuwentira, kemudian Padang 12, kemudian Kerajaan Nyai Roro Kidul, dan ada juga segitiga Masalembo yang di laut yang konon itu juga termasuk satu kerajaan gaib. Dan sebelum dilanjut, kami ingin mengatakan bahwa terima kasih kepada para subscriber yang sudah mendukung channel kami dan para penonton setia Bagusé Channel. Dan untuk sekedar info bagi para penonton yang ingin bergabung di channel kami untuk mendukung pendanaan dalam mengembangkan channel ini supaya lebih besar lagi dan lebih banyak lagi mengeksplor sejarah-sejarah Nusantara baik di daerah ataupun di tempat-tempat yang lebih jauh dari pusat channel kami, untuk memotivasi kita belajar sejarah agar kita semua dan anak cucu kita tidak melupakan sejarah yang telah dibangun dengan peradaban tinggi oleh nenek moyang bangsa kita. Melihat dari berbagai literasi atau bahan-bahan yang sudah kami kumpulkan, bahwa kota Saranjana ini kenapa muncul di peta di zaman kolonial, di situ dituliskan sebagai Tanjung Saranjana. Kami menitik beratkan pada satu pendapat logis ya, di satu kerajaan Banjar dulu ya, di sekitar tahun 1600-1700, kalau tidak salah 1700, memang di situ ada satu kerajaan Banjar. Ada satu nama, pangerannya bernama Samburanjana. Nah, di situ memang konon ada satu konflik internal yang akhirnya terbagi menjadi perpecahan di dalam kerajaan itu. Dan Samburanjana, seorang pangeran yang dalam satu cerita itu pernah yang dibunuh, kemudian menguasai satu wilayah gaib ya, yang hari ini kita sebut kota Saranjana. Tapi kami menyatakan secara logis bahwa kalau memang dulu ada satu kerajaan di situ, kerajaan Banjar, yang kemudian di situ ada Tanjung Saranjana yang diambil dari nama pangeran tersebut, pangeran di satu kerajaan itu, dan kemudian Saranjana sekarang didefinisikan sebagai kota gaib. Di Indonesia ini sering ada kisah, bahkan di daerah kami sendiri memang di kota Brebes ya, di wilayah Brebes ini ada satu desa yang hilang. Jadi ada satu desa yang dulu memang nyata ada, kemudian di situ konon ada penjajah yang datang, kemudian ada orang yang berilmu tinggi, akhirnya desa itu dihilangkan dan penjajah tidak bisa melihat, tapi desa itu tidak kembali seperti semula. Dan ini dulu saya juga pernah mendengar kisah-kisah orang-orang terdahulu yang memiliki kelebihan atau kesaktian yang luar biasa. Ternyata ketika zaman penjajahan dulu, ketika penjajah mau menyerah, itu ada orang-orang sakti yang bisa merubah desa itu dengan ilmunya, kemudian desa itu hanya terlihat seperti hutan belantara. Dan ini juga pernah kami ceritakan tentang kerajaan Siliwangi yang akhirnya ditanami satu pusaka dan kerajaan itu hilang hanya terlihat hutan belantara. Nah, melihat dari literasi, melihat dari berbagai sumber dan kisah-kisah orang Nusantara ini, Tanjung Saranjana yang muncul di peta bahwa dulu memang ada di situ Tanjung Saranjana atau yang kita sebut kota Saranjana yang diambil dari nama pangeran Banjar yaitu Samburanjana yang hari ini sudah tidak terlihat lagi. Dan apakah mungkin Saranjana memiliki kesamaan kisah dengan kisah-kisah yang ada di Nusantara ini dari berbagai tempat yang sudah kami kaji? Bahkan ada orang-orang yang bercerita langsung kepada kami tentang satu desa yang hilang, kemudian desa itu tidak kembali lagi menjadi desa yang bisa terlihat. Karena nenek moyang kita konon orang-orang itu yang memiliki spiritual yang tinggi karena sisi yang luar biasa ya, jadi mungkin tidak logis tapi lebih intuitif, karena kecerdasan manusia kita sudah tahu ya, kami pun sudah pernah mengatakan bahwa RQ, SQ, dan IQ itu semuanya harus dikembangkan secara maksimal. Jadi religious question itu memiliki satu pandangan yang luar biasa melalui intuisi, melalui boleh dikatakan hari ini melalui kebatinan yang itu harus diteliti juga secara sains. Jadi kalau memang kita membicarakan intuisi,
kemudian kita bicara hal-hal yang mungkin terkesan aneh, tapi itu semua masih bisa kita buktikan di fisika kuantum. Contoh alam paralel yang hari ini masih diperdebatkan karena ledakan Big Bang yang luar biasa itu berpendapat bahwa ketika meledaknya Big Bang sebagai awal mula dunia ini, itu ternyata di situ tidak mungkin ledakan itu hanya menghasilkan satu alam ini atau dunia ini atau universe, tapi di situ multi universe. Dan itu dikaji secara sains ya, bahwa alam kita memiliki satu kesamaan atau memiliki kembaran atau yang disebut dalam fisika kuantum itu alam paralel. Tapi dalam bahasa agama mungkin kita sudah mengenal yang namanya alam gaib, misalkan alam kubur, alam malaikat, alam jin dan lain-lain. Dan alam-alam itu ada diyakini, tapi dalam fisika kuantum secara sains masih diperdebatkan tentang alam paralel, meskipun ada orang-orang yang sudah meyakini bahwa alam kita ini tidak universe tapi multiverse. Jadi ada alam yang sama di dimensi lain yang tidak terlihat. Dan apakah dari kajian sains ini Saranjana ini memang betul-betul ada? Tapi kalau melihat dari berbagai literatur, contoh dari kota Saranjana ini ada orang yang sudah tampil di televisi ya, dan di berbagai channel YouTube. Ada orang yang namanya Buabela.